Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini kita ketemu lagi di materi proporsi wajah di mata kuliah gambar bentuk. Oke, teman-teman, apa sih sebenarnya proporsi wajah ini? Kita akan cari apa sih di proporsi wajah ini? Wajah merupakan bagian tubuh yang tersusun secara kompleks dari beberapa elemen, dan wajah juga menjadi cerminan utama dari seseorang. Wajah ini terdiri dari elemen-elemen kompresi menyatukan ya, dari mata, hidung, alis, kening, filtrum, pipi, mulut, dagu, dan telinga. Rambut juga elemen yang menyusun dari wajah kita ya. Nah, dasarnya wajah manusia itu tidak proporsional. Nah, tapi apa sih proporsi itu sebenarnya? Proporsi adalah bagaimana sesuatu akan pas dan sesuai dengan aturan atau pengukuran yang seharusnya. Nah, pertanyaannya adalah, wajah manusia itu secara kenyataan, secara realita itu proporsional nggak sih? Terus wajah siapa sih yang proporsional? Kalau kalian ngaca aja ya, saya ngaca, itu wajah kita itu dari kiri kanan itu aja udah nggak simetris. Itu tanda dari wajah kita nggak proporsional gitu ya. Tapi pada dasarnya wajah manusia itu punya proporsi yang sama. Di sini contohnya ya, kita lihat dari 10 foto wajah ini, wajah manusia itu punya bentuk-bentuk yang berbeda. Ada yang berbentuk diamond, ada yang bentuk oval, ada yang bentuknya itu segitiga, ada yang bentuknya itu bulat, ada yang bentuknya itu kotak. Diamond itu apa ya, wajik ya. Setiap wajah manusia itu memiliki bentuk yang berbeda gitu. Dan wajah manusia pada dasarnya nggak ada semuanya yang proporsional. Tapi secara proporsi kita itu bisa memberi proporsi yang sama, hitungan proporsi yang sama. Jadi seperti untuk menggambar wajah manusia itu secara proporsional, kita melakukan namanya face mapping atau teknik untuk memetakan proporsi elemen-elemen yang ada di wajah. Nah, kalau kalian lihat di kiri itu ada gambarnya orang cewek ya. Dari gambar ini kalau kalian lihat secara horizontal, di sini bisa dibagi 1, 2, 3, ada 7 segmen yang sama ya. Sedangkan secara vertikal bisa dibagi menjadi 5. Jadi perbandingan tubuh wajah manusia itu pada dasarnya itu rata-rata itu 7:5. Oke. Ini kan bisa bentuk grid ya. Ini gridnya itu kotak persegi. Jadi gridnya itu 7:5. Nah, seandainya ini juga bentuk lingkaran, oval 7:5. Dan kalau kotak lingkaran itu seperti ini. Ini tergantung ya, kalian pakai metode pengukuran yang mana. Bisa langsung oval, bisa bentuk grid, bisa bentuk lingkaran ini. Tapi secara proporsional mereka itu bertujuan dengan sama, yaitu untuk melakukan face mapping. Nah, kalau ini dibuat lingkaran ya, nanti ada bentuknya lagi. Nah, dibentuk di sini. Ini untuk face mapping wajah. Pada dasarnya sama. Jadi proporsi wajah manusia itu 7:5. Nah, di tengah ini ya, secara vertikal, secara horizontal, di tengah itu adalah tempat dari mata. Mata itu ada di tengah-tengah. Dan jarak antar mata ini sama dengan jarak satu mata.
Ini jaraknya sama. Hidung berada di tengah dengan ukuran 1,5 dari ukuran mata, dari ukuran satu segmen ya. Di segmen ini kalau dilihat di tengah itu mata ya, mata di tengah ada hidung satu segmen, mata, dan di pinggir hingga sampai telinga. Ini kalau dibagi di horizontal itu terbagi dari 5 segmen. Nah, dari 7 segmen secara horizontal ini, alis ada di atas di segmen ketiga ya. Dan hidung ada di segmen kelima. Kalau kalian gambar secara bentuk segmentasi garis bantunya lingkaran, hidung itu ada di paling bawah lingkaran ya, dan alis ada di tengah. Itu kalau kalian pakai proporsi lingkaran. Ini kita pakai proporsi grid ya. Kalian boleh pakai grid, lingkaran, atau oval, apapun itu yang paling nyaman dengan kalian. Sini saya menjelaskan dengan grid. Hidung di sini sejajar dengan telinga, mata juga sejajar dengan telinga. Nah, di sini kalau kalian lihat di kanan, bagian bawah hidung sejajar dengan telinga, dan mata ini sejajar dengan bagian terjauh dari telinga. Bagian terlebar dari telinga itu sejajar. Dan kening, ujung kening itu sejajar dengan bagian atas telinga. Itu secara proporsional wajah seseorang itu seperti itu. Ini kalau kalian lihat ya. Ini cewek dan cowok agak sedikit berbeda. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi pada dasarnya kalian ingat perbandingan wajah manusia itu 7:5. Dengan cewek dan cowok ya. Nah, kalian lihat di sini. Cowok itu pada dasarnya lekukannya itu lebih tegas daripada cewek. Kalian lihat, cewek itu lebih rounded. Mulut ini, bagian terluar mulut itu nanti lurus dengan pupil mata. Oh iya, saya garis poin ya di sini. Bagian atas kepala itu ubun-ubun loh ya, bukan rambut. Jadi nanti kalau kalian menggambar rambut, itu kalian tambahin lagi. Oke. Untuk bayi, proporsinya juga berbeda ya. Kalau kalian gambar lingkaran di sini, lingkaran itu perbandingannya bukan 7:5 lagi. Tapi lingkaran ini tetap ada di bawah hidung. Nah, kalau kalian tarik garis di tengah lingkaran itu lurusnya di atas ya, di atas alis. Kalau proporsi anak dan orang dewasa itu berbeda. Oke. Jadi anak itu lebih rounded, lebih bulat daripada proporsi dari orang dewasa. Nah, nanti kan kita kan menggambar wajah manusia secara proporsional. Nanti kan kita juga menentukan shadow dan highlightnya, gelap terangnya. Nah, gelap terang wajah manusia itu bisa di mapping juga seperti ini. Nah, hidung kalau pencahayaannya dari depan atas ya, dari depan itu nanti ujung hidung itu akan tampak lebih banyak cahaya ya. Nah, dan kalau kalian gambarkan hidung itu bentuknya itu kotak. Pipi itu bentuknya segitiga. Bibir itu bentuknya tabung. Soalnya di sini nanti kan ada lengkungan. Bibir itu pasti nggak akan rata karena dia melengkung. Di kening juga nanti pasti ada lengkungan. Dan juga ada bayangan juga di bagian sini. Ini cara mapping dari
pencahayaan. Nanti kalian bisa samakan ya. Kalau kalian menggambar wajah kalian, itu bagian tertentu di sini akan ada gelap. Jadi bisa dipetakan secara umum dan secara proporsi itu seperti ini. Ya. Dari sisi pencahayaan pasti ada bagian gelap di sini. Pipi ini pasti akan terang di sini, hidung dan bibir. Karena pencahayaannya dari depan. Penerapannya di wajah Bapak ini ya. Nah, di sini kan terang sekali seperti di gambar tadi, hidungnya cerah. Ini dipetakan dalam pola yang tadi itu untuk standarisasi pencahayaan. Karena kita kan pencahayaan itu di mana berbeda ya. Kalian menghadap kemanapun itu ada pencahayaan yang berbeda. Nah di sini kalau kalian menggambar hidung, ini contoh pencahayaannya ya. Jadi hidung itu kan kalau kalian lihat itu pada dasarnya bentuknya itu persegi panjang, trapesium. Ya, bayangannya pun juga kan gelap di satu sisi secara trapesium gitu kan ya. Gelapnya itu. Nah kalau dari depan hidung itu kan hanya tampak dari apa namanya bridge jembatan dari hidung ini dan sedikit lubang hidung. Penggambarannya seperti ini, ada pencahayaan gelap terangnya langsung jelas di sini. Di sini biasanya orang gambar itu bisa diberi bayangan yang cukup jelas ataupun hanya bayangan tipis gitu ya untuk menggambarkan bayangan ketinggian dari hidung ini. Biasanya sih untuk menggambarkan semakin mancung itu pencahayaannya itu lebih kuat. Ada lekukannya di sini agar menggambarkan dia mancung. Nah seperti ini kan, mancungnya itu digambarkan dari gelap terangnya lebih detail gitu. Kalau seperti ini itu kan kelihatan nggak terlalu mancung, tapi di sini shadownya cukup kuat menggambarkan dia itu lebih mancung gitu, makin mancung set. Di sini lebih gelap lagi kan. Itu cara menggambarkan hidung dari bayangan. Nah ini pembayangan sketnya ya, sket dari hidung dari depan sebelum pembayangan seperti ini. Jadi secara proporsional juga hidung itu sepertiga dari panjang wajah sampai dahi. Ya. Sepertiga. Bagaimana dengan mata? Mata di sini memiliki pencahayaan yang cukup kompleks ya, karena mata ini juga pencahayaannya shadow highlightnya itu dari mata itu sendiri, dari lekukan-lekukan yang ada di mata, ya kan? Ada juga yang dari hidung, ada juga nanti kalian menggambar alisnya. Jadi pencahayaan di daerah mata ini cukup kompleks sekali. Nah pada dasarnya kalau menggambar kalian, kalau ini kan agak mengintip ke kiri ya. Kalau kalian menggambarnya dia menghadap ke depan, itu mata akan berada di tengah. Namun di sini kalian perhatikan ada bagian yang tertutup oleh kelopak mata. Jadi nggak benar-benar bulat di tengah, gitu ya. Tapi ada bagian sedikit yang tertutup oleh kelopak mata. Dia mengintip ke sebelah kanan di sini, digambarkan di sini. Nah seperti ini. Kalau ini kan dia digambarkannya menghadap ke depan. Pencahayaan mata di sini saya jelaskan dari tadi itu cukup kompleks. Karena mata sendiri itu pada dasarnya seperti bola ya, seperti lingkaran yang ditutupi oleh kulit. Nah, kulitnya ini kan berlapis-lapis. Karena saat mata membuka, kulit dari kelopak mata itu juga akan menutup sebagian dari kulit yang ada. Jadi ada wrappingnya.
wrapping itu ya, ada lekukan-lekukannya dari kulit kelopak mata dan sekitarnya. Nah, itu digambarkan dengan shadow atau bayangan yang di sini. Nah, ini kan untuk mata. Nah, kalau kalian menggambarkan seseorang yang kelelahan atau dia yang kecapean habis begadang, itu shadow-nya di sini akan kalian bisa perkuat lagi. Kalau kalian menggambar diri sekalian lelah gitu ya habis begadang ngerjain tugas, itu di sini kelopak matanya, kantung matanya kalian buat bayangan lebih tajam, lebih kuat. Itu menggambarkan gelap terang bahwa orang itu kelelahan. Semakin kuat kalian menggambar bayangannya, gelap terangnya akan semakin kelihatan capek. Nanti ini di tugas selanjutnya ya, menggambar ekspresi. Oke, selanjutnya bibir. Nah, ini cara menggambarkan bibir ya. Bibir ini enggak datar ya teman-teman. Bibir pada dasarnya itu ada lekukan, sedikit lekukan gitu ya. Seperti menggambar tabung. Jadi ada lekukan di sini. Bibir itu enggak datar, tapi ada sedikit lekukan. Bibir pun juga kalau dari depan, lekukannya itu bukan kalau dari depan ya, itu bukan dari horizontalnya, tapi digambarkannya itu dari sisi ini, atas dan bawah bibir, dan juga ada bayangannya. Oke. Bayangan bibir ini, untuk menggambar bibir kalian bisa melakukan sketching dulu bahwa bibir itu terdiri dari 5 segmen ya, 3 segmen bibir atas dan 2 segmen bibir bawah untuk bibirnya ini. Nah, sebenarnya di bagian bawah bibir dan atas bibir itu menyesuaikan. Nah, seperti ini filtrum ya. Filtrum itu bagian yang menggabungkan atau bridging antara bibir dan hidung. Nah, di sini filtrum cukup tipis, cukup digambarkan dengan bayangan tipis saja. Nah, tapi di bawah bagian sini ini biasanya akan ada bayangan dari hidung kalau dia menghadapnya ke atas. Nah, di bawah bibir juga nanti akan bayangannya ini menyerupai ya bentuk bibir. Sekali lagi karena bibir itu digambarkannya tabung, jadi bentuk bayangannya pun juga akan menyesuaikan. Nah, ini cara menggambarkannya dari 5 sisi ya. Kalau di sini yang atas kalian perhatikan pencahayaannya di sini dipisah gitu. Ini gelap terangnya di sini, nanti di sini juga lebih terang. Pencahayaannya dibagi jadi 5 tempat. Gelapin di sini, nanti sini lebih terang dikit, nanti gelapnya di sini. Nah, nanti kalian bisa menggambar ini seperti ini. Kalau kalian pakai busel ataupun pakai arsir, kalian bisa perjelas di sini. Oke, untuk bayangannya. Nah, seperti ini ya, bukan di tengah ini. Pada dasarnya bibir dibagi 5 segmen. Ini bagi yang menggunakan jilbab, nanti kita ada materi sendiri sebenarnya namanya draperi untuk menggambarkan lekukan dari kain. Nah, tapi di sini kita akan pelajari, tapi kita nggak pelajari draperi di sini ya. Di sini karena menggambarkan wajah itu wajah yang berambut. Nah, untuk menggambarkan rambut itu ada tekniknya sendiri. Untuk menggambarkan keriting, rambut yang lurus atau berombak. Untuk menggambarkan rambut, saya sarankan kalian menggabungkan gelap terang itu dengan pensil dan penghapus ya, agar kalian bisa mengatur gelap terangnya gitu. Pensilnya juga kalau bisa jangan cuma 2B saja, bisa dari 2B hingga 6B untuk menggambarkan alur dari rambut ini, karena semakin detail kalian menggambarkan rambut ini, gambar kalian akan hidup. Jadi wajah manusia itu akan gambar hidup itu dari satu mata, bibir, dan rambut. Terus bagaimana kalau dia pakai kerudung, Pak? Nah, itu tadi saya jelaskan, kalau dia pakai kerudung kalian akan mempelajari tentang draperi atau lekukan-lekukan dari kain.
Mungkin kalian bisa mempelajarinya sendiri ya, Dek. Tapi karena kita nggak pelajari itu di sini. Oke. Ini salah satu gambaran yang terkenal ya dari Leonardo da Vinci. Ini dilukis tahun 1500-an. Para sejarawan percaya ini adalah self portrait atau penggambar diri sendiri dari Leonardo da Vinci. Namun ada juga peneliti atau sejarawan yang meragukan bahwa Leonardo da Vinci ini menggambarkan orang lain. Ada beberapa kontradiktif di sini. Kita nggak tahu juga secara benarnya di mana, karena nggak ada foto atau potret ya, belum ditemukan foto di saat itu tentang wajah sebenarnya dari Leonardo da Vinci di kala itu. Oke. Untuk penugasan saya kali ini ada penugasan dan saya nanti berikan di video selanjutnya ya tentang self portrait atau menggambar wajah sendiri. Sekaligus nanti juga saya akan berikan kalian materi berbentuk PDF. Ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri secara detail di situ bagaimana untuk melakukan face mapping ataupun juga pembuatan gelap terang, penggambaran gelap terang dari wajah. Oke. Mungkin itu dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.